Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Welcome di dunia tipu-tipu. Ayo guys, wake up. Karena masih banyak rahasia-rahasia di dunia ini yang belum kita ketahui. Salah satunya adalah sebuah film animasi yang sangat-sangat populer di kalangan anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa. Yang aku yakin kita semua pasti tahu sama film animasi satu ini. Yap, Despicable Me. Ayo, aku rasa sebagian besar orang pasti tahu sama film animasi satu ini. Karena kalau misalnya kalian belum nonton film ini, nggak tahu ini film apa, guys, what's wrong with you? Karena ini film udah trilogi loh, udah 3 chapter, ditambah chapter tambahan, Minion. Berarti mereka udah punya 4 film. Dan memang asli filmnya itu sangat-sangat menghibur dan sangat-sangat asik untuk ditonton bareng-bareng keluarga. Despicable Me adalah sebuah film animasi yang diproduksi oleh Universal Studio, dan animasi ini dibuat oleh studio film Illumination Entertainment, di mana chapter satunya dirilis pada 9 Juli 2010, dan film itu menjadi film-film yang sangat-sangat sukses di dunia. Dari film ini mereka berhasil meraup keuntungan sebesar 543 juta US dollar, sedangkan biaya produksi filmnya hanya 70 juta dolar, jadi mereka untung ratusan juta. Dan sedikit informasi yang kalau misalnya kalian belum tahu, jadi kalau misalnya kalian sadar, di dalam film Despicable Me 1, 2, 3 atau di film Minion, itu ada beberapa adegan ketika si Minionnya ngomong pakai bahasa Indonesia, kayak gini. Terima kasih. Very good, Bob. La cucaracha? This is Queen Elizabeth. Dan kenapa bisa? Apakah hanya kebetulan atau memang ada orang Indonesia di dalam pembuatan filmnya? Dan jawabannya ada. Di mana sutradara dari film Minion tahun 2015, yaitu Pierre Coffin, ternyata adalah anak dari seorang penulis sastra Indonesia, yaitu N.H. Dini. Dan itulah kenapa dalam film Despicable Me atau Minion ada beberapa unsur kata bahasa Indonesia di dalam dialognya. Nah, selain jalan ceritanya, apa yang menjadi daya tarik dari penonton dari film ini adalah si Minionnya yang pasti. Karakter kuning, kecil, menggemaskan, dan lucu. Tapi siapa sangka kalau dibalik kelucuan dan kegemasan Minion ini tersimpanlah teori-teori konspirasi yang cukup gelap dan cukup menyeramkan yang mungkin nggak banyak disadari oleh orang-orang, termasuk aku. Dan di video kali ini guys, kita akan mengupas tuntas teori-teori konspirasi yang cukup gelap dan menyeramkan dari kelucuan dan kegemasan Minion dan juga film Despicable Me. And now, before we do the exercise, the mirror mode. Selaka. Jadi untuk pembahasan ini ada 2 teori yang cukup liar berkembang di internet, di publik, bahkan sampai mendunia nih teorinya, tentang kemungkinan inspirasi dari munculnya karakter Minion. Teori pertama adalah bahwa karakter Minion ini terinspirasi dari program kerja pemerintah Nazi. Dari sebuah film kartun yang lucu dan menggemaskan, muncullah teori tentang pemerintahan terkejam di dunia, Nazi. Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler pada masa kepemimpinannya. Dalam buku karya Ingrid von Oelhaven dan Tim Tate, udah dijabarkan secara jelas bahwa pada masa itu, pemerintah Nazi kerap menculik anak-anak dari berbagai daerah untuk sebuah objek percobaan dalam sebuah penelitian yang dilakukan di laboratorium besar yang cukup untuk menampung ribuan anak-anak. Dan dalam penelitian ini, anak-anak itu diperlakukan bukan sebagai manusia, karena memang anak-anak yang diculik adalah anak-anak dari kaum Yahudi. Dan mereka semua ini diperlakukan tidak semestinya kepada anak-anak, paham nggak? Jadi mereka kadang nggak dikasih makan, mereka disiksa, mereka dihukum. Dan namanya objek percobaan, pastinya nggak semuanya berhasil. Pastinya banyak kegagalan atau malpraktek. Nah, anak-anak yang mengalami kegagalan ini, tubuhnya itu berubah menjadi warna kuning, dan pertumbuhan mereka terhenti karena terkontaminasi zat berbahaya dari dalam laboratorium penelitian itu. Dan terkontaminasinya ini membuat tubuh anak-anak ini hampir mirip dengan Minion yang kita lihat di film-film. Dan pertumbuhan mereka pun terhenti. Selain itu, mereka juga mengalami kesulitan berbicara, sehingga mereka harus berbicara dengan bahasa isyarat. Dan mungkin itulah alasan dan landasan kenapa Minion dalam filmnya itu digambarkan kayak kesulitan bicara, jadi ngomong nggak jelas, dan sering menggunakan bahasa isyarat. Nah, seiring beredarnya teori ini, muncullah di publik, di internet, sebuah foto yang mengatakan bahwa inilah foto penampakan
anak-anak yang diculik oleh Nazi, di mana bentuk sosoknya itu benar-benar mirip dengan sosok Minion dalam film kan. Dan karena foto ini juga lah teori bahwa Despicable Me atau Minion ini terinspirasi dari anak-anak yang diculik oleh Nazi, itu makin beredar dan makin dipercaya banyak orang. Tapi seiring berjalannya waktu dan ilmu pengetahuan, diketahuilah bahwa foto ini hanyalah hoax. Di mana hoaxnya? Karena foto ini hanyalah foto-foto dari scuba diving, orang-orang yang bersiap untuk melakukan pelatihan menyelam di tahun 1900-an. Jadi ya seperti biasanya ketika ada isu yang hangat muncullah hoax-hoax dari orang-orang sehingga makin menyebar teror ketakutan. Jadi itu teori pertama tentang inspirasi dari sosok Minion atau film Despicable Me. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Dan teori kedua yang ceritanya ini nggak banyak landasan kayak bukti dari mana sumber-sumbernya ini. Tapi ceritanya nggak jauh-jauh dari anak-anak dan uji coba penelitian. Jadi ceritanya pada masa lampau di daerah Eropa, adalah satu panti asuhan tempat menampung anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya, atau mungkin memang nggak punya orang tua sama sekali. Jadi pada saat itu, Eropa mengalami krisis ekonomi karena perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Sehingga membuat peternakan dan pertanian itu nggak berjalan, sehingga orang-orang ini kesulitan mendapatkan bahan makanan. Dan dalam krisis ekonomi ini, pastinya berpengaruh dengan si panti asuhannya. Di mana para pengurusnya juga nggak sanggup untuk mencari makan, jangankan untuk anak-anak, bahkan makan untuk mereka sendiri pun mereka kesulitan untuk mencarinya. Akhirnya para pengurus ini menelantarkan anak-anak di panti asuhan itu, jadi pergi gitu aja, ninggalin anak-anak ini. Dan pada saat itu muncullah pria jangkung bertubuh tinggi, dan pria ini datang untuk mengadopsi anak-anak di panti asuhan itu. Dan anak-anak yang dalam kondisi sulit ini pastinya semuanya pengen kan diadopsi. Tapi si pria ini cuma bawa 10 anak-anak ke rumahnya. Tapi semakin tinggi harapan, maka semakin besar peluang untuk kecewa. Itulah yang terjadi sama 10 anak-anak ini, di mana mereka membayangkan diangkat oleh seorang pria yang kelihatannya kayak orang kaya. Mereka bisa hidup tenang, makan yang banyak di rumahnya, tapi enggak. Ternyata mereka semua dijadikan objek percobaan dari penelitian di dalam rumah si pria ini. Nggak tahu lah dia neliti apa. Nah, dari kisah panti asuhan ini, aku rasa kalian mulai teringat dengan jalan cerita 3 anak gadis yang diadopsi oleh Gru. Gimana? Apakah mungkin itu inspirasinya? Dan nggak jauh-jauh beda dengan teori pertama, anak-anak yang dilakukan objek percobaan ini terkontaminasi zat berbahaya, sehingga membuat pertumbuhan mereka terhenti dan tubuh mereka berubah menjadi warna kuning seperti Minion. Dan inilah 2 teori yang dipercaya banyak orang sebagai inspirasi atau landasan kenapa sosok Minion, karakter Minion, tercetus, tercipta. Dan sampai sini aku kembalikan dulu pada kalian. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Apakah bisa dipercaya? Apa kalian yakin? Ataukah ini hanyalah kebetulan? Atau cocok logi cerita-cerita biasa yang diada-adain? Coba komen di bawah. Dan kalau misalnya menurut kalian ini terlalu mengada-ngada, sabar dulu, karena masih ada pembahasan yang jauh lebih mencengangkan. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang menurut aku ini terlalu gimana ya kalau untuk diada-adain. Karena memang teori-teorinya masuk akal, guys. Dan kalau misalnya kalian belum tahu kekuatan dari fans-fans teori, orang-orang yang sangat cinta dengan teori konspirasi, mereka bisa menemukan hal-hal yang mungkin nggak terbayangkan sama kita sama sekali. Dan salah satunya adalah tentang mata Minion. Siapa sih yang peduli dengan mata Minion, guys, dalam filmnya? Kita orang-orang awam pastinya kayak, gimana ya, yaudah itu film karakternya lucu, udah gitu aja kan. Nggak sempat nih kepikiran tentang hal-hal gelap kayak gini. Oke, kita semua tahu kalau karakter Minion dalam filmnya itu memakai semacam kacamata besi itu kan, guys. Tapi pemuka teori konspirasi berkata lain, di mana mereka mengatakan bahwa itu sebenarnya bukanlah kacamata. Itu bukanlah kacamata yang digunakan mereka karena mereka ada gangguan penglihatan, enggak. Tapi itu adalah sebuah alat penyangga mata. Itu penyangga mata karena apa? Karena jika mereka tidak menggunakan alat itu, maka Minion akan berjalan dengan mata yang terjuntai atau mata yang tergantung ke bawah. Cukup creepy kita bayangin untuk sebuah kartun. Memang terdengar gila, tapi wait, ada alasan di balik teori ini. Nah, sepanjang film Despicable Me dan Minion, kita nggak pernah dikasih tahu nih kalau si Minion ini dulunya pernah ada semacam penyakit mata sejak mereka lahir atau gimana. Nggak ada kan? Dan yang kedua, kita bisa lihat dari film Minion di tahun 2015. Di sana latar waktunya menceritakan pada zaman prasejarah, T-Rex masih ada nih, dinosaurus. Jadi mereka memang sudah ada sejak zaman prasejarah di mana manusia mungkin belum memiliki peradaban. Dan di sana kita udah ngelihat kalau para Minion ini sudah menggunakan yang kita anggap kacamata. Karena kita bisa lihat di sana mereka nggak memakai kacamata, tapi memakai semacam daun ataupun tempurung kelapa. Sadar nggak kalian?
Dan dari sana kita bisa simpulkan kalau yang mereka kenakan itu bukanlah kacamata, tapi memang benda yang digunakan untuk menyangga mata mereka. Iya kan? Coba, menurut kalian gimana? Komen di bawah. Dan inilah hal paling mencolok dari film Despicable Me ketika aku pertama kali nonton. Illumination Entertainment terpampang jelas di awal film. Nah, film-film yang ada unsur-unsur Illuminati, entah itu mata satu, segitiga, atau apapun itu, yang nggak jelas nih benar atau enggaknya, kita orang awam pasti langsung berpikiran, itu Illuminati, pengikut setan. Nah, gimana dengan ini yang terang-terangan menyebutkan Illumination Entertainment? Jadi sebenarnya ada hubungan apa antara organisasi rahasia terbesar di dunia yang digadang-gadangi sedang berusaha membuat tatanan dunia baru, The New World Order, yang pastinya satu tarikan nafas dengan Freemason, iblis, dajjal, setan, dan lain-lain. Dan memang hal itulah yang paling mencolok dari film ini dan membuat film ini menjadi terkesan. Jadi teori hubungan Illuminati dengan film Despicable Me atau Minion ini pertama kali dicetuskan oleh seorang ilmuwan, profesor, seorang pakar teori konspirasi paling terkenal di dunia, yaitu David Icke. Yang kalau misalnya kalian belum tahu si bapak ini siapa, kalian bisa tonton dua video ini nanti habis video ini. Karena di sana aku udah jelaskan dan jabarkan tentang siapa David Icke, gimana teori konspirasi yang dia buat. Karena memang David Icke ini banyak membongkar rahasia-rahasia yang ada di dunia, seperti reptilian humanoid yang menguasai dunia, orang-orang berpengaruh di dunia, itu siapa mereka sebenarnya. David Icke udah banyak membahas tentang itu, apalagi tentang Illuminati Freemason. Dan salah satu yang dibahas oleh David Icke adalah film Despicable Me ini, di mana David mengatakan bahwa film ini merupakan metafora dari Illuminati atau pengikut ajaran setan. Kenapa? Selain adanya sosok minion bermata satu yang jelas banget dibuat seakan-akan perwujudan dari Dajjal, kita akan bongkar hal-hal lain tentang Illuminati dalam film Despicable Me dan Minion, yang mungkin aja kita belum sadari. Entah kenapa aku kayak excited banget untuk menjelaskan ini sama kalian guys, karena memang untuk sebuah film animasi menggemaskan untuk anak-anak, ternyata banyak hal-hal yang cukup menyeramkan dan tersimpan di baliknya. Kita mulai dari film Minion di tahun 2015, sequel keempatnya nih dari Despicable Me. Kita bisa lihat kalau mereka sudah ada pada zaman prasejarah di mana manusia belum memulai peradaban. Nah, dalam beberapa Alkitab, kita pastinya tahu kalau sebelum manusia diturunkan ke bumi, Tuhan sudah menciptakan dua makhluk, yaitu iblis dan malaikat. Nah, berpedoman pada sosok Minion dalam filmnya itu di mana mereka menghamba atau merupakan pengikut dari penjahat-penjahat terkenal di dunia, bisa ditarik kesimpulan bahwa Minion ini merupakan metafora dari pengikut iblis. Karena nggak mungkin kan mereka ngikuti malaikat, tapi kerjanya menculik bulan, ngerampok, apalah. Dan kalau kalian belum tahu, Minion itu adalah bahasa Inggris dari Antep, pengikut. Dan dari semua karakter penjahat dalam film Despicable Me, kita fokuskan pada karakter utama, yaitu Gru. Nah, fan teori konspirasi melihat ada kecocokan antara karakter Gru dengan seorang pria bernama Aleister Crowley, di mana dia adalah seorang mistikus yang muncul pada awal abad ke-20, di mana dia selalu menampilkan perilaku dan jati dirinya sebagai sosok pemuka agama dengan praktek dan ritual yang menyimpang. Jadi semacam ajaran sesat gitu guys. Dan semua pengikut Crowley memanggil Crowley dengan sebutan guru. Dan dari perbandingan nama, juga bentuk fisiknya secara sekilas, antara Gru dan guru ada semacam kecocokan. Tapi menurut kalian gimana? Apakah memang cocok atau hanya mengada-ngada? Komen dulu di bawah. Nah, bicara tentang Illumination Entertainment, studio film animasi Hollywood ini didirikan oleh Chris Meledandri pada tahun 2007, di mana Chris ini dulunya pernah bekerja di 20th Century Fox dan ikut andil dalam beberapa film-film animasi yang cukup terkenal di dunia, seperti Ice Age, Robots, Alvin and the Chipmunk, dan Horton Hears a Who. Nah, 1 tahun setelah berdiri pada tahun 2008, Illumination Entertainment masuklah ke dalam NBC Universal, dan saat itulah banyak film-film animasi yang diproduksi oleh Universal Pictures. Nah, selain Despicable Me, Illumination Entertainment juga udah membuat beberapa film-film animasi terkenal seperti Hope dan Dr. Seuss the Lorax. Tapi walaupun begitu, Chris sendiri nggak pernah menjelaskan alasan kenapa studio filmnya diberi nama Illumination Entertainment. Apakah memang ada unsur Illuminati di dalam perusahaan mereka, entah itu karyawannya atau siapanya yang merupakan pengikut Illuminati, atau hanya strategi marketing, karena memang menjadikan Illuminati sebagai marketing itu sangat-sangat ampuh dan bekerja. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Yap,
kita udah sampai di ujung video. Sekarang aku kembalikan kepada kalian tentang pembahasan kita pada hari ini. Menurut kalian gimana? Apakah kalian mengetahui hal-hal lain yang berhubungan dengan Illuminati atau teori-teori gelap kalian tentang film Despicable Me atau Minion? Coba komen di bawah. Dan aku juga mau tanya, apakah pembahasan kita malam ini cukup menyeramkan untuk kalian atau sebenarnya biasa aja? Atau mungkin ada yang bodoh amat sama konspirasi-konspirasi ini? Kalau aku jujur ketika pertama kali tahu tentang pembahasan hari ini, itu bener-bener shock, kayak gimana ya, kayak nggak nyangka aja gitu kalau dibalik film kartun menggemaskan yang lucu-lucu untuk anak-anak itu tersimpan hal-hal menyeramkan dari si pembuatnya yang kita nggak sadar. Dan kalau misalnya kalian baru nonton video ini nih, pembahasan kayak gini, sebelumnya kita udah punya banyak pembahasan tentang konspirasi-konspirasi di dunia anak-anak. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa datang ke sini, video konspirasi film Frozen, video konspirasi kartun-kartun terseram, konspirasi dari game PUBG, game-game PS, konspirasi-konspirasi video game untuk anak-anak, orang dewasa juga, yang tersimpan banyak hal-hal yang kita nggak sadar-sadari tentang sebuah rahasia dari bumi, kaum elit global, dan menurut aku sangat seru untuk mengupas dan membahas hal-hal semacam itu. So guys, sebelum aku tutup video ini, aku kembali ingatkan tentang dua video konspirasi ini, Reptilian Humanoid, karena pembahasannya sangat-sangat seru guys, kalian harus nonton. Dan kalau misalnya kalian pecinta teori konspirasi, kalian bisa carilah video aku tentang konspirasi, udah banyak banget. So kalau misalnya kalian punya ide-ide lain tentang konspirasi apa yang seru untuk dibahas, coba komen di bawah. Jadi itu dulu video kita pada hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Dan pada saat itu Eroma nggak terpikir